Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, TNI menampilkan 112 alat utama sistem persenjataan atau alutsista di sekitar Istana Merdeka pada peringatan HUT ke-76 TNI pada hari ini, Selasa, 5 Oktober 2021. Selain menggelar alutsista, TNI juga melaksanakan demonstrasi udara yang melibatkan 18 pesawat tempur dan 8 pesawat helikopter TNI dilibatkan dalam demo udara di atas langit Jakarta. Sebelumnya pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati HUT ke-76 TNI diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta secara sederhana dan terbatas dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Pesawat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam peralatan canggih. Selain dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo menyempatkan berbincang langsung lewat sambungan virtual dengan sejumlah prajurit TNI di berbagai wilayah perbatasan. Salah satu yang menjadi perhatian yakni penjagaan di Laut Natuna Utara. Pada Renfra sampai dengan tahun 2019. Problem-problem berat apa yang dialami di dalam tugas di pulau terluar, di Pulau Rote? Kalau ada, kalau nggak ada, itu lebih baik. Izin untuk Bapak Kecil, secara keseluruhan, semuanya dapat datang dengan baik, tidak ada problem yang berarti yang dapat menghambat tugas kita. Demikian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Natuna Utara, silahkan. Dari daerah operasi Laut Natuna Utara, izin melaporkan bahwa situasi perairan Laut Natuna dan sekitarnya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak ada kapal asing yang masuk ke perairan kita. Siap, Bapak Presiden. Untuk hari ini ada kapal yang masuk, namun dia melaksanakan lintas laut internasional dan dalam keadaan aman, yaitu kapal-kapal dari Cina dan kapal-kapal dari Amerika, dan semua dalam keadaan aman dan kondusif. Demikian Bapak Presiden. Kemudian di perbatasan Indonesia-Malaysia, silahkan. Di Entikong ini. Jumlah personel 450 orang lengkap dan sehat. Tersebar di 29 pos Satgas. Wilayah tanggung jawab kami meliputi Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Sanggau dalam keadaan kondusif, aman, dan terkendali. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kemeriahan peringatan HUT ke-76 TNI, kita langsung bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari kawasan Istana Presiden Jakarta Pusat. Iya, Glenn, apa pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Panglima TNI di peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI hari ini? Yang paling penting tadi Presiden Joko Widodo berpesan bahwa sangat penting saat ini dilakukan oleh transformasi dan juga modernisasi dari peralatan pertahanan Indonesia, karena tadi Presiden meminta bahwa TNI harus selalu sigap dalam menghadapi situasi dan juga dinamika yang cepat berubah. Di antaranya tadi Presiden memaparkan sejumlah kondisi yang harus dihadapi oleh TNI, di antaranya adalah dalam menangani pelanggaran kedaulatan negara, lalu juga menangani pencurian dari kekayaan alam Indonesia di laut, dan juga tadi TNI juga didorong untuk selalu sigap dan juga siap dalam menghadapi ancaman cyber, terorisme, lalu juga radikalisme, dan sejumlah masalah-masalah lainnya. Namun tadi satu poin yang menarik dan juga sangat ditekankan oleh Presiden adalah mengenai skema pembiayaan dari pengadaan alat pertahanan Indonesia, di mana Presiden mendorong adanya pergeseran skema pembiayaan yang saat ini dilakukan melalui skema belanja pertahanan, dirubah menjadi investasi pertahanan yang berjangka panjang, lalu juga konsisten, berkelanjutan, dan juga sistematis. Memang skema ini sangat didorong oleh Presiden Jokowi. Untuk itu tadi Presiden memerintahkan seluruh jajarannya yang memang membawahi bidang pertahanan untuk bisa lebih aktif, adaptif, dan juga terhadap inovasi teknologi terkini, serta aktif dalam konsorsium industri pertahanan global, serta penguatan
industri pertahanan dalam negeri. Dan yang kedua, tadi Rolando yang disampaikan oleh Presiden, di mana Presiden tadi mengapresiasi bagaimana peran dan juga kerja keras dari TNI selama ini sebagai garda terdepan dari melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tadi satu poin yang juga penting disampaikan adalah Presiden mengapresiasi bagaimana peran TNI dalam penanganan COVID-19 hingga saat ini dinyatakan terkendali di Indonesia. Kita ketahui bahwa selama ini TNI terjun langsung ke lapangan untuk bisa menangani baik itu pasien COVID-19 maupun dalam pelaksanaan ataupun percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat juga kami laporkan tadi upacara Rolando dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai oleh laporan Komandan Upacara yaitu Kolonel Infantri Tunjung Setiabudi kepada Inspektur Upacara yaitu Presiden Joko Widodo, dan juga tadi Presiden sempat memberikan 3 bintang jasa kepada 3 prajurit TNI yang berprestasi dari 3 mantra berbeda, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Dan tadi rangkaian acara ditutup oleh flypass ataupun atraksi udara yang dilakukan oleh 18 jet tempur yang dimiliki oleh Indonesia, dan juga tadi ada 8 helikopter yang membawa bendera merah putih dengan ukuran yang sangat besar serta membawa 3 bendera mantra TNI yang hari ini berulang tahun ke-76. Rolando. Iya Glenn, jadi ini cukup meriah kalau kita lihat sekalipun dilaksanakan dan protokol kesehatan yang cukup ketat begitu di sana. Nah selanjutnya ada apa saja alutsista, apa saja jenis alutsista yang ditampilkan oleh TNI di peringatan hari ulang tahun ke-76 TNI hari ini? Dari 112 yang dipamerkan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Utara dan juga Medan Merdeka Barat, tadi kami melihat sejumlah alat yang dimiliki oleh TNI yang dipamerkan, diantaranya adalah 2 unit kendaraan taktis ringan Sherpa Light Scout, lalu juga tadi Rolando ada 35 unit kendaraan taktis jenis Anoa, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle Armored Personal Carrier, dan juga tadi kami melihat ada 2 unit Rantis Bushmaster yang terparkir di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi seusai mengikuti ataupun bertugas sebagai Inspektur Upacara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk bisa keluar ke halaman istana dan melihat langsung dan juga menyapa prajurit yang memang menjaga alutsista yang dipamerkan. Tadi Presiden ditemani oleh Wakil Presiden Maruf Amin, lalu kami melihat tadi ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, lalu juga ada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ditemani oleh Kapolri, serta Kepala Staf dari 3 angkatan berbeda. Pada keterangan persnya tadi Presiden Jokowi mengatakan bahwa pameran ini adalah untuk menunjukkan kedekatan TNI dan juga masyarakat. Dan yang kedua, pameran ini diharapkan dapat bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa APBN yang selama ini mereka bayarkan ini dapat bisa diperuntukkan ataupun sudah digunakan negara untuk bisa membeli peralatan pertahanan Indonesia. Dan diharapkan hal ini juga dapat memberikan transparansi kepada masyarakat dan juga dapat memberikan ataupun meningkatkan kepercayaan publik kepada Tentara Nasional Indonesia. Demikian Rolando. Ya baik, terima kasih Glenn atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Glenn Joshua dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari kawasan Istana Presiden Jakarta Pusat.